Seorang pria bekerja sebagai office boy di sebuah rumah sakit tua. Bangunannya sudah berdiri sejak lama. Lorong-lorongnya sempit, gelap, dan minim pencahayaan. Di beberapa bagian, cat dinding sudah mengelupas, menyisakan kesan usang yang tidak pernah benar-benar diperbaiki. Area kerjanya dekat ruang bersalin, kamar jenazah, hingga ruang isolasi. Sejak awal, tempat itu sudah terasa tidak nyaman, tapi semuanya benar-benar berubah saat ia mulai mendapat shift malam. Setiap malam, ia harus bekerja sendirian. Tidak ada aktivitas, pasien berlalu lalang, hanya keheningan panjang. Namun di malam pertama, keheningan itu mulai terasa tidak wajar. Ia mendengar suara langkah kaki di lorong belakang, padahal ia yakin tidak ada siapa-siapa di sana. Disusul suara ketukan dari ruangan kosong, dan beberapa kali seperti ada yang memanggil namanya pelan. Awalnya ia mencoba berpikir logis, tapi semuanya berubah saat ia melewati dekat ruang bersalin. Dari dalam ruangan itu terdengar suara bayi menangis. Tangisannya jelas, nyaring, seperti bayi yang baru saja lahir. Dengan perasaan ragu, ia mencoba memeriksa ke dalam. Namun saat pintu dibuka, ruangan itu kosong. Sejak saat itu, ia mulai menyadari bahwa tempat itu bukan sekadar rumah sakit biasa. Malam berikutnya, teror semakin nyata. Saat sedang berada di ruang OB, ia mendengar suara benda jatuh. Ketika dicek, sesuatu membuat tubuhnya langsung membeku. Di lantai terlihat sepasang kaki pucat. Kaki itu perlahan bergerak sendiri, seperti mencari arah. Ia mundur dengan napas tertahan, tidak berani mendekat. Anehnya, bukan hanya dia yang melihat. Seorang satpam yang berjaga malam itu juga menyaksikan hal yang sama. Setelah ditelusuri, barulah mereka mengetahui bahwa ruangan tersebut dulunya adalah ruang amputasi. Bahkan, tidak jauh dari situ terdapat tempat penyimpanan organ tubuh yang sebagian besar adalah kaki. Suatu malam, saat ia pergi ke kamar mandi, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Ketika ia berpapasan dengan temannya mengatakan bahwa tadi ia melihat dirinya duduk diam di meja kerja. Tidak bergerak, tidak merespon saat diajak bicara. Beberapa hari kemudian, ia mulai melihat sosok lain, seorang suster berpakaian seperti biarawati, berjalan pelan di koridor. Wajahnya pucat dengan tatapan kosong. Saat disapa, suster itu hanya menoleh perlahan, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Setelah diceritakan ke karyawan lain, ia baru tahu bahwa sosok itu adalah perawat lama yang sudah meninggal sejak puluhan tahun lalu. Namun pengalaman paling mengerikan terjadi saat ia diminta seorang ibu yang tidak dikenalnya, untuk mengambil sesuatu di lantai 5. Lantai itu kosong, tidak digunakan lagi. Saat ia sampai di sana, suasananya terasa jauh lebih dingin. Sunyi, tanpa cahaya, hanya lorong panjang yang gelap. Ketika ia mendekati area toilet, ia melihat sosok wanita berdiri diam di depan pintu. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajah. Saat ia sedikit mendekat, wajah itu terlihat hancur. Tubuhnya langsung lemas. Ia teringat, selama ini ia sering membersihkan rambut-rambut panjang yang selalu muncul di toilet tanpa pernah tahu dari mana asalnya. Dan malam itu, ia seperti menemukan jawabannya. Sosok itu pemilik rambut tersebut. Sejak kejadian itu, gangguan semakin sering terjadi. Suara langkah terdengar dari tangga darurat, diikuti suara lirih memanggil, "Tolong, tolong saya." Suara itu bergema, seperti berasal dari seseorang yang terjebak dan tidak pernah bisa keluar. Di dekat lift, ia kembali melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan, kaki yang melayang di udara. Hingga suatu malam, bersama seorang satpam, ia menyaksikan kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Saat pintu lift terbuka, terlihat sosok manusia menggantung di dalamnya. Dalam hitungan detik, sosok itu jatuh dari atas. Namun anehnya, sebelum menyentuh lantai, sosok itu menghilang begitu saja. Satpam di sampingnya langsung pingsan, sementara ia hanya bisa berdiri kaku, tidak mampu bergerak ataupun berteriak. Belakangan diketahui, dulu pernah ada perawat yang jatuh dari lantai atas, entah karena kecelakaan atau mengakhiri hidupnya sendiri. Sejak saat itu, kondisi fisiknya mulai menurun. Ia sering demam, mual, dan tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, bayangan-bayangan itu terus muncul. Hingga akhirnya, ia harus dibawa ke orang pintar untuk dibersihkan. Tidak lama setelah itu, ia memutuskan untuk berhenti bekerja.